Ini apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Hari ini kita akan melakukan coaching. Monggo silakan mau duduk di sebelah sana, sebelah sini. Terima kasih. Oke, Bu Ismi, untuk masa-masa sekarang ini Bu Ismi sedang sibuk apa? Kebetulan saya sedang sibuk mempersiapkan acara akhir tahun pelaksanaan, karena kita pelaksanaan kerja setelah 2 hari ini selesai, nanti kita akan acara persiapan. Bu Ismi, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching sesuai kesepakatan kita pada kesempatan kali ini. Apakah Ibu tahu apa itu coaching? Sedikit tahu Bu. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan, menjelaskan dan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Saya, Bu Sarjan sebagai seorang coach, akan memfasilitasi Bu Ismi menemukan tujuan, langkah-langkah. Tentunya nanti akan memerlukan waktu. Apakah Bu Ismi bersedia? Bersedia di sana. Selama sesi coaching ini saya berkomitmen untuk menjadi pendengar dan pendukung panjenengan dengan baik, juga mengeksplorasi jawaban dari Bu Ismi. Apakah Bu Ismi oke? Oke Bu. Oke. Bu Ismi, untuk sesi coaching ini nanti kita akan memerlukan waktu kira-kira 30 menit sampai 60 menit ke depan. Apakah Bu Ismi bersedia? Siap. Oke. Saya akan memulai dengan menanyakan tentang tujuan. Tujuan, apakah tujuan yang akan dicapai oleh Bu Ismi untuk kedepannya akan tercapai? Napa mawon tujuanipun? Oke. Siap, nanti saya sampaikan. Di akhir coaching saya akan menanyakan tentang bagaimana feedback. Apakah Bu Ismi bersedia? Ya, bersedia Bu. Dalam sesi coaching nanti jika ada sesuatu kemungkinan yang mungkin di luar topik, saya akan menggunakan isyarat dengan tanda silang seperti ini. Apakah Bu Ismi bersedia? Bersedia. Oke, nanti juga saya akan merekam dan mencatat apa yang disampaikan Bu Ismi. Yang boleh Bu. Iya. Untuk nanti pelaksanaan coaching ini, apakah ada pertanyaan? Saya rasa sudah cukup Bu. Oke, kita mulai coaching pada kesempatan kali ini. Apakah yang merupakan dari tujuan Bu Ismi? Tujuan saya untuk ke depan dalam waktu dekat ini ingin menyukseskan kegiatan Pagar Emas. Pagar Emas itu pagelaran akhir masa pelaksanaan. Jadi anak-anak sudah istilahnya pelepasan tapi kita kemas menjadi sebuah acara yang lebih menarik dan di mana namanya Pagar Emas. Untuk istilah pagar emas ini apakah memang sudah disosialisasikan? Kita sudah setahun yang lalu kita melaksanakan, jadi ini tahun kedua untuk Pagar Emas. Jadi sudah kita patenkan nama itu untuk kegiatan akhir di kelas 6 usia bangsa. Untuk lebih spesifiknya, detailnya pagar emas itu tujuannya apa? Tujuannya adalah kita dalam kalau seperti kuliah itu wisuda ya Bu, tapi karena SD kita istilahnya pelepasan dari sekolah kepada orang tua, kita mengembalikan anak-anak yang tadinya sudah sekolah, kita kembalikan ke orang tua dikemas dengan acara tersebut biar lebih berkesan ya istilahnya. Oke, biasanya di mana dilaksanakan pagar emas itu? Bisa di sekolah itu sendiri, bisa kita sewa gedung atau tempat-tempat lain outdoor seperti itu. Nanti tergantung kesepakatan orang tua, nanti mereka menginginkan di mana, ingin dikemas lebih khusus seperti kita menyewa
gedung atau mungkin untuk mungkin mempertimbangkan beberapa hal ya di sekolah juga bisa. Biasanya bersama siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Pagar Emas itu? Untuk persiapan ya, kalau persiapan kita memaksimalkan seluruh warga sekolah ya, karena ini kan bukan cuma gawe guru kelas 6, tapi ini menjadi gawe sekolah. Jadi dari kepala sekolah sampai teman-teman tim, khususnya yang berkaitan dengan nanti kegiatan yang akan kita suguhkan itu semuanya terlibat. Apalagi kalau kita mengadakan kegiatannya di outdoor, itu kita butuh banyak sekali bantuan dari teman-teman, khususnya guru dadanya Majelis Indonesia. Untuk mengetahui tujuan tersebut bisa tercapai, buktinya apa saja? Buktinya bahwa nanti kegiatan Pagar Emas itu dari awal persiapan sampai hari pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Acara-acara yang kita susun itu semua bisa terlaksana, dan nanti orang tua juga puas. Dalam arti menyekolahkan di SDA Al-Ausa itu beliau mendapatkan putranya kembali itu dengan rasa harum gitulah. Oh iya, alhamdulillah bisa lulus dengan hasil maksimal, apalagi dengan istilahnya dikemas secara khusus untuk kita mengembalikan anak tersebut kepada orang tua. Oke, berarti itu termasuk ukuran keberhasilan dan Iya, tolak ukurnya betul. itu tadi siswanya seperti itu. Iya, siswanya hasilnya bagus, orang tua juga menerimanya dengan senang hati karena memang kegiatannya menyenangkan juga untuk kami para guru maupun anak dan orang tua. Apakah tujuan tersebut Anda bisa mengendalikan juga apa saja kemampuan Anda? Betul, ini sudah menjadi kendali saya karena kan saya guru kelas ya, guru kelas 6. Jadi ini memang sudah menjadi sebuah kewajiban saya untuk mengantarkan anak-anak untuk sukses di kegiatan itu, dan juga saya punya tanggung jawab kepada orang tua bahwa anak yang sudah selesai pembelajaran di SDA Al-Ausa harus kita serahkan kembali dalam dengan hasil yang memuaskan seperti itu. Begitu pentingkah tujuan tersebut? Sangat penting, Bu. Ini menjadi prioritas momen terindah sepertinya bagi anak-anak untuk saat-saat lulus seperti dia bisa mengikuti kegiatan tersebut. Di samping itu tidak cuma anak, orang tua juga sepertinya merindukan hal itu. Guru juga, karena ini kebersamaan antara guru, siswa, dan orang tua akan terjalin di sini. Jadi ini sangat prioritas. Kapan Anda untuk langkah-langkah mewujudkannya dan deadline-nya? Untuk kami persiapan ini setelah anak-anak selesai ujian. Jadi kan sekarang hari terakhirnya besok ya untuk ujian sekolah itu. Nah, bulan Mei nanti akhir April, 1 minggu sebelum 1 minggu akhir April ini anaknya sudah selesai untuk ujian. Jadi kita sudah mulai untuk atur rencana, kemudian kita membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya, apakah ada hambatan atau masalah yang dialami agar tujuan Pagar Emas tercapai? Ya, ada sih sebenarnya hambatan. Mungkin kita harus mencari anak-anak yang betul-betul mampu untuk ikut dalam kegiatan tersebut, karena talenta anak itu penting di situ. Jadi kita harus betul-betul memilih anak yang bisa kita bina untuk dapat mengikuti kegiatan itu. Penyebabnya apa masalah itu? Kadang anak masih malu, masih kurang pede ya untuk apalagi tampil, karena nanti di Pagar Emas itu kan banyak tampilan seperti ada tari, drama, kemudian mungkin pidato dalam 3 bahasa. Itu kan tidak mudah bagi anak kalau tidak ada persiapan. Jadi kalau kita nggak benar-benar memotivasi anak untuk bisa atau berani tampil, nah itu kita
memberikan keseluruhan. Oke, oke, oke. Hubungannya dengan tampilan-tampilan tadi anak-anak, apakah ada sumber daya yang perlu dilibatkan? Iya, sumber daya kami yang kami punya itu kita punya tim yang insya Allah bisa ya untuk hal itu. Guru-guru kami insya Allah punya talenta untuk bisa mendampingi, membina sampai pelaksanaan Pak Hermes tersebut. Anak-anak juga meskipun mereka kadang kurang pede, tapi sebenarnya bisa, dia punya bakat. Tinggal kita aja memoles, kita memotivasi, kita mengarahkan, kita membimbing benar-benar sampai dia bisa untuk mengikuti kegiatan. Oke, selanjutnya apa? Selain itu juga ada Bu, peran orang tua, Oh, iya. orang tua yang mendukung kegiatan tersebut. Karena kalau pengalaman yang tahun-tahun dulu itu orang tua sangat antusias untuk kegiatan itu. Jadi kalau lihat anaknya tampil itu akan lebih membahagiakan. Jadi beliau, wah bagaimana caranya biar anak saya bisa tampil maksimal. Setelah tadi ada langkah-langkah, apakah ada dampak yang Anda lakukan? Dampaknya untuk saya itu mestinya ya saya semakin sibuk ya Bu, di samping saya harus mengolah nilai ujian, harus membuat ijazah dan sebagainya, saya harus membina untuk kegiatan tersebut karena latihan itu kan tidak sehari 2 hari, kita butuh beberapa hari sampai mungkin 1 bulanan ya untuk anak bisa betul-betul siap untuk tampil. Dan juga dampak lain, ini sebuah kebanggaan bagi saya sebagai guru kelas 6 dan juga sekolah yang mampu menyuguhkan hal terbaik untuk anak-anak yang nantinya akan dipersembahkan untuk ulang tahun. Dan anak-anak juga akan sangat bergembira. Biasanya seperti itu, kalau anak sudah bisa tampil, kegiatannya lancar, kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang orang tua, ini ada nilai beda nih di Al-Kausar, itu adalah sesuatu yang dampak yang besar untuk kami. Ini juga ajang promosi juga Bu, karena nanti kalau di luar tahu Al-Kausar ada kegiatan ini ya, ini sebagai ajang promosi untuk kita dan masyarakat yang ingin sekolah di sini. Di samping dampak yang tadi untuk intern, adakah dampak yang ada di luar? Yaitu yang saya sampaikan tadi bahwa ini sebagai salah satu ajang promosi kita, nilai jual kita untuk masyarakat luar. Apalagi kalau kegiatan kita biasanya kita live streaming kan, jadi yang lihat nggak cuma orang yang ada di situ, tapi seluruh masyarakat yang menggunakan YouTube itu bisa menikmati kegiatan. Karena insya Allah asik sekali Bu kegiatannya. Iya. Tadi kan intern dan ekstern, adakah untuk keterlibatan wali murid? Iya ada. Wali murid jika bersedia juga kami berikan ruang untuk istilahnya bisa tampil di situ. Ya beberapa perwakilan lah, mungkin pengen isi apa gitu kita kasih ruang. Tapi seandainya tidak ya tidak apa-apa, yang penting anak betul-betul total di situ. Jadi peran wali dari persiapan kan juga ada. Wali betul-betul utamanya dana kan kita tidak menutup kemungkinan pasti kita minta ke paling inti. Ya itu intinya itu. Jadi kita kesepakatan nggak sekolah menentukan ini harus begini, enggak, kita tetap ada komunikasi yang baik kepada wali supaya sukses dalam pelaksanaan tersebut. Yang utamanya adalah pendanaan. Itu peran serta wali Sebenarnya termasuk ada hambatan juga yang kita lihat. Tadi sudah ada hambatan, ada penyebab, ada hasil, langkah dampaknya. Bagaimana coaching ini kesimpulannya secara keseluruhan? Secara keseluruhan bahwa saya nanti untuk mewujudkan
kegiatan kerja keras pada hari masa kelas ini dengan segala sumber daya yang saya dapatkan atau saya miliki, kemudian fasilitas yang ada di sekolah maupun peran orang tua akan maksimalkan, itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi sebuah kegiatan rutin yang positif untuk sekolah Al-Kausar, dan ini menjadi momen terpenting bagi anak-anak bahwa sebuah proses pembelajaran itu perlu sebuah penghargaan. Jadi ini salah satu penghargaan kami anak-anak yang sudah belajar selama 6 tahun diberikan penghargaan berupa kegiatan. Oke, agar tercapainya tujuannya Bu Ismi, bagaimana rencana aksi untuk yang akan segera dilakukan pada waktu terdekat ini? Rencana kami yang pertama adalah membentuk tim. Kita mengumpulkan teman-teman, membentuk tim kepanitiaan tentunya untuk selanjutnya merencanakan apa sih yang akan kita suguhkan nanti Mas. Kemudian kita juga bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung kegiatan itu, dan juga mempersiapkan anak-anak untuk apa yang akan disuguhkan. Jadi kita bagi tugas untuk anak-anak, ada yang mungkin bertugas menjadi seorang MC, ada yang pidato, ada yang tampil tari, drama dan sebagainya. Nanti kita jadi seluruh anak itu nanti akan tampil di situ secara individu maupun secara. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembinaan. Kita bekerja sama dengan teman-teman yang sudah profesional di bidangnya. Kita minta bantuannya untuk mengarahkan. Nah, itu kita juga akan kontrol evaluasi apakah nantinya kegiatan itu berjalan dengan lancar sama latihan. Sebelumnya juga kita ada ini gladi kotor. Nah, itu kan perintah, jadi harus ada gladi kotor paling enggak 2 minggu sebelum pelaksanaan itu ada gladi kotor, kemudian persiapan alat, kemudian kita juga harus gladi bersih. Ya, kalau gladi bersih kan di tempat, biasanya kalau kita di outdoor itu kita sudah sewa tempat jauh-jauh hari. Mungkin ini segera kita akan mencari tempat-tempat yang masih bisa kita pakai, karena nggak bisa mendadak seperti itu. Jadi tempat-tempatnya seperti itu. Kita juga persiapan untuk perencanaan anggaran. Rencananya kan nanti ada rapat juga rapat ini yang tentunya melibatkan wali murid. Ya. Bagaimana untuk agar pagar emas ini mensosialisasikan kepada wali murid? Kita pada saat pembentukan panitia itu memang bersama wali murid. Jadi kita guru, ada tim dari guru, kemudian dari wali murid juga. Kita sebenarnya sudah ada rapat sebelumnya pada saat kita masuk awal semester 1 di kelas 6 itu sudah ada informasi, sudah ada kesepakatan kalau di akhir pembelajaran di kelas 6 itu pasti akan ada kegiatan dan sosialisasi awal. Iya, itu sudah disepakati lalu. Nah, kita tinggal menentukan kepanitiaan saja. Jadi dari guru dan wali murid nanti ada panitia kolaborasi seperti itu. Juga tentang ada pendanaan. Iya, nanti kita bahas di situ setelah terbentuknya panitia. Dalam melatih anak adakah keterlibatan juga? Nah, kalau itu kita lihat dalam proses itu, kalau selama ini belum, karena dari guru kita sudah cukup. Paling kalau kita ada orang tua yang ingin bantu, tapi kita tidak meminta kepada orang tua, karena insya Allah kita juga sudah cukup. Tapi kadang ada orang tua yang ingin, oh saya kok pinter nari Bu, ini saya ingin melatih anak-anak. Kita berterima kasih dan bisa untuk kita libatkan. Untuk tampilan ini biasanya anak-anak tampil semua atau? Iya, tampil semua. Kalau
kalau yang secara misalnya ya Bu, kalau yang individu itu kan ada yang pidato, kemudian kalau yang tari kolosal itu beberapa anak. Nah, mungkin ada paduan suara itu kan semuanya tuh. Nah, jadi nggak ada anak yang misalnya nggak ditampilkan, ya orang tua kan pasti akan istilahnya gila ya Bu ya, anak saya kok nggak, padahal dia juga pengen seperti itu. Jadi insya Allah semuanya bisa. Dari untuk aksinya itu untuk nanti kadang ada keterlibatan orang tua untuk anaknya juga semuanya tampil, dan ada rapat juga dan pembinaan terhadap anak yang tampil. Kiranya dari tadi coaching kita sudah dilaksanakan, apakah ada feedback yang diberikan kepada saya sebagai coach? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih pada Gus Santun yang sudah luar biasa memberikan kesempatan kepada saya menggali apa yang menjadi tujuan saya dengan mengeksplor, sehingga saya keluar tadi yang saya bingung sih tujuan apa ya, langkah yang harus saya ambil apa, ternyata Gus Santun bisa menggugah. Jadi saya jadi punya kemantapan, punya ide-ide yang tadinya masih bundel gitu ya, tapi ternyata setelah ketemu sama coach akhirnya jadi mencair dan saya mantap untuk melaksanakan hal tersebut. Terima kasih untuk feedbacknya. Saya akan melakukan feedback tersebut agar sesi coaching untuk selanjutnya bisa semakin berkualitas. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga tujuan Anda untuk melaksanakan pagar emas yang deadline-nya bulan Juni, ya, bulan Juni, semoga tercapai dan terlaksana dengan lancar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Saya mohon diri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.